Halo, selamat malam. Selalu saya awali dengan halo ya. Malam-malam. Oke, malam-malam. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kita eh, malam hari ini kembali live sharing bareng ya. Setelah siang tadi tidak live, siang tadi itu kebetulan saya berhalangan, Bu Santo juga berhalangan ya. Jadi nggak bisa isi live. Baru malam hari ini baru saya bisa live. Oke, kita kembali sharing. Ada yang baru pertama kali ikut live nggak? Baru pertama kali malam hari ini ikut live trade. Ada nggak? Atau dari teman-teman eh, yang mungkin sudah sering ikut live, ada yang mau open sharing dulu nggak? Saya baru. Oke. Selamat bergabung. Enjoy aja ya. Enjoy aja, santai aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang mau di-sharingkan, sangat dipersilahkan. Mau via chat juga boleh, mau open cam, open mic juga dipersilahkan ya. Dan tidak dibatasi, bukan terus karena judulnya live trade, sharingnya atau pertanyaannya hanya seputaran market atau analisa ya. Tapi di sini saya tidak batasi untuk pertanyaannya selama masih seputaran trading, mau terkait money management, mau terkait psikologi, mau terkait kondisi market itu sendiri juga boleh ya. Mau mungkin pertanyaan-pertanyaan basic juga seandainya itu memang perlu teman-teman tanyakan, disampaikan aja nggak masalah ya. Jangan jangan terus ketika memang teman-teman sudah coba pelajari, pahami, masih belum ngerti, ya jangan disimpan sendiri, coba di-sharingkan ya. Jadi mungkin seperti itu opening malam hari ini dari saya. Enjoy aja, kita di sini santai tapi tetap fokus ke pembahasan kita, yaitu seputar seputar market, seputar trading ya. Oke. Kalau dari teman-teman belum ada yang mau open sharing, saya mungkin akan awali dengan mereview beberapa market yang dari minggu lalu ya, mungkin sudah sempat kita bahas beberapa kali karena update ya, kita marketnya gerak kita bahas ya. Jadi sudah sempat kita bahas bareng, terus mungkin ada beberapa peluang yang dieksekusi bareng juga. Nah, malam hari ini saya akan awali dengan pembahasan tersebut. Jadi saya akan mereview beberapa market yang memang kemarin sempat kita buat trading plan-nya. Oke. Nah, saya akan review singkat aja untuk kondisi-kondisi market kemarin sambil saya mau refresh ininya, eh, chartnya ya. Yang saya maksud refresh chartnya itu analisanya mau saya hilangin yang kemarin-kemarin. Karena banyak yang sudah selesai, udah nggak berlaku lagi. Paling kiri GU. Sebelum ke situ nih, ada yang tanya. Dari NS katanya Bos Anton suka bikin artikel ya. Kalau mau baca di mana ya? Nah, artikel yang gimana dulu nih maksudnya ini? Mungkin artikel yang lebih tepatnya mungkin artikel yang di-sharingkan di grup ya. Kalau bacanya di mana ya bisa langsung di grup atau di channel
channel mana? Di channel Pro itu ada bagian fundamental ya. Itu Bos Anton sering sering mungkin buat tulisan di situ ya. Buat tulisan di situ yang diteruskan juga ke grup diskusi. Itu. Mungkin itu ya menanggapi eh, terkait artikel. Atau nanti saya coba tanyakan artikel apa yang Bos Anton maksud ini. Ya. Ya, ya kalau terkait analisa fundamental dan teknikal XAUUSD ya itu mungkin seperti yang saya barusan sampaikan. Itu artikel yang ditulis di channel dan diteruskan ke grup diskusi. Gitu ya. Oke, saya akan mulai di sini teman-teman. Jadi dari GBP USD dulu ya. Sejak minggu kemarin, ya sejak akhir minggu kemarin, mungkin ke H4 dulu aja deh. Akhir minggu kemarinnya bingung dari mana, karena daily kan tadi. Kalau di H4 ini akhir minggu kemarin di sini. Jadi awal minggu sempat turun, kita ada sell ya TP, terus akhir minggu kemarin mulai lihat peluangnya bukan bukan lagi sell tapi buy. Dan ternyata sampai minggu ini, sampai awal minggu ini market cenderung sideways. Market cenderung sideways, ada pola pelebaran, broadening untuk saat ini. Secara peluang swing trade-nya saya masih lihat ini berpotensi naik. Nah, cuman di tren kecilnya masuk fase non trending atau sideways ya. Secara peluang harian ya kalau saya sih mending nggak entry dulu. Ya karena kondisinya masih cenderung sideways. Bisa jadi malah dia masih akan turun lagi ya. Masih akan turun lagi sebelum kembali memantul naik karena tren besarnya masih uptrend. Ya, walaupun tren kecilnya mungkin terlihat dia mulai bergerak dalam kondisi downtrend ya. Bahkan di sini sideways. Jadi tren mingguannya kalau kita lihat 1 minggu 2 minggu terakhir mungkin terlihat ada penurunan. Sementara tren hariannya masih cenderung sideways di sini. Tapi tren panjangnya ini uptrend yang mengatakan area biru ini adalah area target dari pergerakan koreksinya seandainya memang turunnya ini hanya untuk koreksi. Nah, beda cerita nanti kalau level ini 1.33171 di breakout. Mungkin kita perlu update analisa lagi. Apakah memang tren mingguan yang downtrend ini mulai mendominasi market sehingga menjadi awal mula pergantian tren jangka panjang akan ke downtrend atau analisa yang kita buat di sini masih benar. Masih pergerakan harga masih sesuai dengan analisa. Turunnya hanya sesaat untuk dia naik lagi. Ini GU, jadi belum ada peluang ya. Sementara XAUUSD pembahasan terakhir dengan saya, kita ada ambil peluang sell. Saya kena SL plus untuk yang hold, saya yakin itu kena TP. Ya, kemarin itu sellnya minggu lalu ya, akhir minggu lalu ya, itu ada sell di sini ya, turun. Dan ini juga secara, sorry, oh ya benar-benar di sini ya, kalau nggak salah di sini nih, sell, harga turun dan pergerakan harga ini menurut saya juga masih sesuai dengan analisa yang sebelumnya sudah kita bahas. Kenapa saat itu oke marketnya cenderung turun, tapi kenapa saat itu saya ada buat sell SL pendek, TP-nya juga pendek. Kenapa kok nggak jauh sekalian atau targetnya panjang ke bawah sekalian? Kan ini downtrend marketnya. Nah, saya udah jelaskan saat itu ya saat market masih di sini level ini di area ini nih. Nih. Nah, area ini merupakan area target atau area yang bisa menjadi strong support dari tren turunnya yang mungkin secara tren harian kita melihat ini turun.
Nah, kenapa ini kok bisa jadi strong support? Karena secara jangka panjang di area warna biru ini merupakan target koreksi harga dari tren jangka panjangnya yang masih uptrend. Ya, makanya ketika kemarin nyari peluang pendek, peluang harian ada sell di sini, ya TP-nya jangan jauh-jauh. Nah, terbukti dengan pergerakan harga malamnya terus hari ini. Nah, ini menjadi satu bukti terjawab ya alasannya kenapa kok TP-nya nggak jauh-jauh. Ternyata dia memang masih turun tapi nggak jauh, akhirnya naik. Ya. Nah, area koreksinya didapat dari mana? Ya, ini didapat dari melihat tren jangka panjang. Ini yang saya maksud. Jadi bukan hanya fokus ke tren mingguan yang ya mungkin minggu kemarin turun. Tapi kan kita tetap baiknya mempertimbangkan ya penurunannya ini apakah memang jangka panjang turun atau turunnya ini hanya sesaat ya tren pendeknya sebelum kembali ke tren jangka panjangnya yang masih cenderung uptrend, masih cenderung naik, masih bergerak dalam kondisi uptrend. Nah, area biru itu area apa? Itu adalah area Fibonacci yang ditarik dari sini ke sini. Ya, ditarik dari bawah ke sini, ke atas sini. Nah, didapatlah itu merupakan level Fibonacci ya. Nih. Jadi masih tertahan di area koreksi Fibonacci. Dengan dukungan dilihat juga price actionnya kemarin begitu nyentuh ini ada penolakan kuat ya harga langsung naik terus turun lagi ke sini tidak jauh dari support sebelumnya ada penolakan lagi ya harga memantul lagi sampai akhirnya masih semakin turun tapi nggak jauh akhirnya dia ganti tren secara tren hariannya mulai ganti tren ya dari downtrend ke uptrend nih dan melihat kondisi ini kita bisa tandai level ini atau kalau di H1 mungkin akan terlihat lebih jelas ya referensinya yang ini jadi harga low di hari ini kita bisa tandai selama ini tidak di breakout maka kalau dari saya better atau lebih baik kita carinya peluang buy karena apa? Karena selain jangka panjangnya masih uptrend dari tren harian yang awalnya cenderung semakin turun nih. Nah, mulai akhir minggu kemarin ini mulai terlihat semakin naik. Ya. Jadi ini kita bisa tandai sebagai level acuan ya selama ini tidak di breakout lagi atau tidak disentuh harga ya. Kemungkinan besar kedepannya akan semakin naik dan semakin naik. Atau bisa jadi nih karena hari ini ya mungkin karena masih Senin market baru aja open harga cukup walaupun sempat ada gap sempat ada lonjakan harga ya tapi seharian ini pergerakan harga masih di situ-situ aja terlihat seperti GBP USD kalau kita lihat hari ini ya, mulai akhir minggu kemarin plus hari ini ya ini cenderung sideways di XAU USD juga. Nah, atau ketika dia turun ke sini ya, bisa jadi akan sideways dulu. Jadi ketika level ini tersentuh, nah itu perlu dilakukan analisa lagi. Jangan terburu-buru langsung ambil keputusan, oh ini tersentuh berarti akan downtrend misalkan, lanjut downtrend atau teman-teman punya bayangan ini tersentuh misalkan dia akan langsung mantul naik gitu misalkan. Nah menurut saya jangan terburu-buru ngambil keputusan seperti itu. Jadi ketika market nanti turun ini tersentuh ya coba dianalisa lagi pelan-pelan karena walaupun ini mulai semakin naik ya tapi pergerakannya range-nya cukup besar dan kita bisa lihat ya di sini ada gap naik dia close di sini, open di sini, gap naik cukup tinggi. Habis ada gap naik, dia langsung turun
turunnya ini jaraknya jauh, turun langsung hampir 4.000 poin. Habis itu dia naik lagi dan malam ini balik turun lagi. Ya, setelah naik seperti ini nggak sampai high sebelumnya dia mulai turun lagi. Di kondisi ini sebenarnya kondisi harga masih dalam kondisi uptrend ya di sini ya. Karena ini mulai semakin naik. Pertama itu, kedua dia sempat koreksi ke sini. Ada satu gerakan kecil ya turun. Ini masih semakin naik ya. Dia naik lagi. Nah, cuman resistennya tidak berhasil di breakout nih. Masih jauh. Harga saat ini masih jauh dari resisten sebelumnya, sudah mulai turun lagi. Kemungkinan ya, kemungkinan besar ya ini hari ini masih akan sideways dulu nih. Jadi kalau dari saya juga di XAU USD, saya nggak terburu-buru ngambil peluang lagi. Ya, belum ada plan atau rencana mengambil peluang. Ya, kalaupun mengambil peluang, saya cenderung lihat atau mencari peluang untuk buy, bukan lagi untuk sell ya. Kalau kondisi sekarang, nih, kalau di daily terlihat lebih jelas ya. Pergerakan harganya itu cukup rapi. Nah, nggak tahu nih, ini dia langsung ketarik turun lagi. Antara memang masih sideways di situ, ataukah dia memang akan turun. Nah, ini yang menurut saya perlu konfirmasi lebih lanjut ya. Tapi kalau melihat kondisi ini ya kemungkinan akan naik lagi karena trennya masih naik. Jadi saya menilai apa yang saya lihat. Ya, baiknya kita menilai apa yang kita lihat. Tuh, analisa teknikal, jangan terlalu banyak asumsi. Ini XAU USD. Nah, malah kita bahasnya di awal. Terus Bitcoin kita bisa lihat eh ini kita bisa lihat setelah dia di sini ya bergerak di dalam rings sideways, mungkin kalau di daily kelihatan lebih jelas. Nih, sebelumnya kan naik turun di sini-sini aja. Nah, ini kita bisa lihat kalau kondisi sekarang dia trennya mulai jelas terlihat dia bergerak downtrend. Di H4, nah, di H4 juga secara secara tren mingguan ya, sorry, Bitcoin, sorry, ke scroll. Nah, secara H4 yang minggu kemarin mungkin cenderung sideways di sini, tapi di akhir minggu kemarin juga ini mulai ada validasi kalau market ini secara tren mingguannya cenderung downtrend. Nih, dengan range besar pergerakan harganya itu ngikut yang ini ya. Ini kalau kita buat apa namanya channel, teman-teman. Kalau kita buat channel, bentar. Saya clear dulu. Nah, analisanya di clear dulu biar nggak ganggu dengan kondisi market saat ini. Kita coba tarik garis lagi. Kalau di H4, nah yang jadi pertanyaan mungkin kalau dari saya juga lebih ke ini. Ini itu apakah memang karakternya banyak false
signalnya teman-teman. Bitcoin contohnya seperti ini. Ini kalau kita lihat satu pola simetrikal, ya ini sebenarnya sempat naik ya. Sempat naik mungkin dari target polanya tercapai, cuman ini kan bisa menjadi false signal. Dia seolah-olah mau naik, habis itu langsung dibanting turun, dia malah turun. Downtrend ini bisa jadi downtrend channel ya, cuman ini. Nah, ini false breakout ini yang cukup mengganggu untuk saya dalam artian ini perlu dipertimbangkan lagi untuk penarikan trendline seperti ini. Atau kita tarik, coba tarik ini juga. Ya, ini enggak. Berarti memang tertembusnya ini ya. Mungkin ini yang saya tebelin, ini yang saya tipis. Jadi fokus terakhirnya itu sempat bergerak sideways terus breakout support. Ya, dia di sini kehitung breakout berarti. Memang tanda kalau dia kuat turun. Ini. Nah, kalau sekarang sih terlihat kuat turun ya, masih kuat turun. Secara teknikal masih kuat turun. Dan kita pakai yang ini aja. Masih kuat turun dan melihat pergerakan candlesticknya ini bisa bisa jadi awal mula pembentukan swing high yang baru. Swing high yang baru, teman-teman. Nah, kalau di H1 mungkin terlihat lebih jelas dia mulai mulai ada penurunan seperti ini ya. Dari sini ke sini ke sini ke sini. Ya, dia dari sini sih paling atas. Nah, ini satu momen dia semakin turun. Jadi kalau tanya peluang harian, kalau dari saya akan ambil referensi ini, SL-nya bisa pendek. Jadi kita kalaupun mau ambil risiko tuh nggak yang terlalu besar, jaraknya menurut saya ini pendek. Secara visual pendek, nggak tahu secara poin ini jaraknya besar nggak? Karena seperti yang teman-teman ketahui, saya jarang trade di Bitcoin ya. Bitcoin lebih ke nabung, buat simpanan aja, bukan nabung juga. Dibilang nabung juga kurang tepat mungkin. Ini kalau membahas Bitcoin kondisi terbarunya ya, saya akan cenderung trading plan-nya seperti ini. Di sini atau ya ke sini lagi dia. Kalau memang masih kuat turun, dia akan turun ke situ lagi. Karena masih masih strong downtrend ya. Nih Bitcoin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bank Bank XAU ada potensi sampai 3365. 3365. 33 3365. Berarti maksudnya apakah bisa naik gitu ya? Ya, jawabannya kesimpulannya masih untuk saat ini masih cukup besar potensinya akan ke 3365. 3365 itu baru aja tercapai. Nah, baru aja tercapai ini antara pertanyaannya mengindikasikan dia kuat naik atau
kuat turun untuk kondisi tadi. 3365 ini kan di harga saat ini ya. Apakah bisa ke sana ya kalau harganya cuma 100-200 poin dari harga saat ini itu sangat mungkin tercapai. Entah dia mungkin sesaat naik sesaat terus turun lagi atau turun sesaat terus naik terus turun lagi sangat mungkin terjadi. Oh, 3345. Nah, kalau 3365 baru aja tercapai. 3345, 3345 cukup jauh ya. 3345 melihat kondisi saat ini menurut saya kecil kemungkinan. Kalau lihat saat ini 3345 kan di bawah-bawah sini ya, di bawah-bawah sini. Di area biru ini kan. Gini, kenapa saya bilang kecil kemungkinan? Karena eh, alasannya tadi sebenarnya udah saya sampaikan. Karena saya lihat jangka panjang, untuk jangka panjang ini dalam kondisi uptrend. Pertama itu. Terus kedua, kita bisa lihat tren hariannya yang awalnya turun sudah mulai semakin naik. Nalarnya kalau ini kuat naik, kalau memang jangka panjang dia trennya naik dan kondisi tren pendeknya masih kuat naik, ya ini kan mulai mulai semakin naik lagi nih. Ya, yang awalnya turun, turun, turun ini mulai semakin naik kan, resisten dan supportnya. Kalau memang ini masih ngikut tren jangka panjangnya yang uptrend, tren pendeknya mulai naik, maka kalau tanya ke 345, 3345 ke bawah sini lagi, kemungkinannya kecil karena trennya naik. Sama halnya ketika harga downtrend seperti ini. Misalkan nih harga masih di sini gitu ya. Terus teman-teman tanya, apakah ada kemungkinan harga akan ke sini lagi gitu? Ke harga misalkan akan naik ke 3397. Ya, saat itu saya akan bilang kemungkinannya kecil. Karena apa? Karena jelas-jelas trennya masih dalam kondisi downtrend. Ya, tapi gini. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok ke 3345 kemungkinan besar ini saya baca walaupun belum sharing ya. Saya bacanya ini ada posisi nyangkut. Biasanya kayak gini ada posisi nyangkut. Nah, solusinya solusinya selalu kalau dari saya ya untuk menghadapi posisi nyangkut solusinya selalu sadari trennya sedang apa. Itu pertama. Kedua, langsung cari batasan resiko yang siap ditanggung. Langsung cari dalam artian misalkan nih dananya $1.000 sudah floating $400. Ya saat itu pun kita harus sadari ini resikonya yang saya siap tanggung itu seberapa besar. Apakah saya siap sekali cut loss $600? Nah, langsung bisa buat plannya. Entah mungkin nanti tambah posisi, entah langsung batasi resikonya di mana, baru nanti bisa secara jelas kita mau buat plannya seperti apa. Kalau sampai detik ini dengan penjelasan yang saya bawakan misalkan memang bukan suatu kepastian ya teman-teman, selalu harus digarisbawahi tidak ada jaminan dan kepastian di dunia trading. Ya, itu selalu digarisbawahi. Makanya tiap kali transaksi selalu ada batasan resiko. Fungsinya apa? Biar ya menghindari kondisi mungkin ada yang nyangkut ya. Misalkan sell di sini. Akhirnya ketarik naik. Pasti bingung. Nah, itulah yang terjadi ketika tidak ada batasan resiko dari awal. Ya, bukan profitnya yang unlimited, jadi resikonya yang unlimited. Dalam artian kita jadi mungkin bayangannya punya dana backup top up lagi aja, punya dana gini top up lagi. Akhirnya bisa jadi ketariknya itu bisa semakin jauh. Itu yang harus teman-teman coba bayangkan atau pikirkan atau pertimbangkan. Seandainya ini dia naik lagi, apa yang teman-teman ingin lakukan? Apakah melakukan top up terus-menerus untuk nahan kondisi floating,
atau gimana. Nah, itu yang harus dipertimbangkan dulu ya. Kalau misalkan ada kondisi nyangkut. Atau better kalau memang ketahanan dana sudah tidak lagi cukup kuat atau plannya nggak jelas, tidak punya rencana yang cukup matang, coba pertimbangkan untuk melakukan cut. Entah itu cut loss, cut profit, misalkan ada floating profit tapi nggak punya plan yang jelas. Ya, coba pertimbangkan untuk di-cut. Menurut saya, terutama kondisi loss ya, ketika floating loss nyangkut, dan teman-teman memutuskan cut, opsinya itu jadi banyak. Mau cari peluang lagi dengan ketahanan dana, di plan ulang, mau trading plannya seperti apa, itu bisa. Beda halnya ketika ada kondisi nyangkut, kita fokus ke kondisi nyangkutnya. Belum lagi yang mungkin psikologinya udah mulai kena, dalam artian lihat market udah nggak tenang, kondisi nyangkutnya sell, harusnya ada peluang buy, jadi saya masih ada peluang sell, masa mau ngambil buy ya? Biasanya jadi kayak gitu. Jadi penilaiannya tidak apa ya, tidak murni, tidak jernih lah. Ya beda halnya ketika akun kita dalam kondisi clear dari floatingan ya, itu bisa bisa coba dipertimbangkan ya. Atau bisa aja ke 3345 ya, melihat kondisi yang kuat turun seperti ini. Bisa jadi akan sideways dulu. Ya, cuman tadi ya, kalau saya lihatnya ini bisa jadi referensi kalau mau memang oke, saya siap pantau market misalkan. Ya mungkin ini bisa jadi referensi karena pergerakannya cukup bagus, bahkan di kondisi market yang bisa dibilang ada anomali tidak seperti biasanya. Dia masih respect ini. Support semakin naik. Anomalinya di mana? Di sini. Dia ada gap naik cukup tinggi, terus market agresif, dia langsung down, ketahannya di sini. Dan ini juga masih satu referensi dengan kondisi sebelumnya. Sehingga trendline ini bisa dijadikan acuan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ibaratnya kita ngincer 3345 ya. Ya kalau ini tidak berhasil di breakout, dia malah mantul naik lagi di sini ya, semakin kecil kemungkinan akan ke 3345 karena berarti trennya kan mulai semakin naik. Malah ketika harga nyentuh ini kita bisa manfaatkan peluang buy SL tipis. Seandainya dia turun gini ya. Nah, ini malah bisa dimanfaatkan peluang buy SL-nya di 3347. Karena kalau memang kuat naik dan di sini ada support trendline yang referensi acuannya cukup jelas, ya ini bisa jadi acuan untuk entry, untuk cari peluang buy. Ya kalau dari saya seperti itu sih. Semoga membantu. Ya, tuh. Terus kemarin saya agak lupa sih ini. Mungkin ada sell ya. Koin ini ada. Nah, ini Sol. Kemarin kita juga ada analisa Solana. Nih ya, double top, terus dia cenderung sideways, tinggal tunggu breakout support atau resisten, ternyata breakout support berarti kuat turun, dan ini eh, terbukti kuat turun ya, walaupun terrealisasinya mungkin di akhir-akhir minggu sampai dengan hari ini. Ini Sol, Ethereum breakout support, dia kuat turun. Nih dia lebih dulu breakout support trendnya juga di sini cukup kuat ya, ini di breakout. Nah kalau breakout ini mungkin kasusnya mirip gold lah. Kalau memang dia cenderung sideways atau ada strong support trendline yang di breakout, ya berarti besar kemungkinan untuk harga lanjut turun. Melihat kondisi ini ya kemungkinan besar masih akan lanjut turun teman-teman untuk Ethereum ya.
weekly, daily, ya kemungkinan besar masih akan lanjut turun ini. Ethereum, Solana berhasil turun ya. Solana berhasil turun dan mungkin saya lihatnya akan ke sini. Saya akan ambil referensi baru atau langsung langsung kita langsung tanda ini aja. Kalau dia memang masih kuat turun, ini bisa menjadi referensi ya. Alasan analisanya atau alasannya simpel aja. Kita ngikut tren, kalau memang dia kuat turun, ya harusnya nggak kenaikannya sekalipun ya tidak lebih tinggi dari resisten sebelumnya untuk harga ini kembali turun lagi. Nah, koreksinya bisa kemana? Ya Fibonacci bisa dipakai tarik support become resisten plus area Fibonacci. Jadi ini bisa menjadi kalaupun dia naik ya bisa menjadi target kenaikannya area warna biru ini. Kalau seandainya dia akan naik dulu misalnya, kemungkinan sampai area itu untuk turun lagi. Selama resisten ini tidak di breakout ya kemungkinan besar masih akan lanjut turun lagi. Audi CAD kita close saja. Ini termasuk eh, kemarin analisanya juga follow trend. Ya trennya turun terus mulai mulai di sini kan semakin naik 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 naik. Nah, kita tidak mudah kalau tahu tren panjang, tren pendek, kita tidak mudah terjebak tren sesaatnya. Contohnya seperti di sini. Ini seolah-olah uptrend, nah tiba-tiba dia turun jauh. Sama halnya di sini, kenapa tadi ada setup untuk sell? Ya karena melihatnya trennya masih tren panjangnya masih downtrend. Jadi ketika ada kenaikan atau uptrend sekalipun, ya ini dinilai dulu trennya apakah memang tren sesaat atau tren jangka panjangnya memang mulai berubah dari downtrend ke uptrend. Nah, ternyata kemarin tren naiknya ini hanya tren sesaat. Satu minggu dia naik, di akhir minggu mulai membentuk resisten yang lebih rendah, ya tanda dia kuat turun dan akhirnya berhasil turun. Untuk saat ini gimana? Untuk saat ini ya namanya downtrend, support sebelumnya kemungkinan besar akan di breakout. Jadi ya kesimpulannya masih berpotensi turun untuk saat ini. Cuman dia sudah masuk area support. Bisa jadi akan tertahan dulu di sini, ada pantulan naik dulu sebelum dia lanjut turun lagi. Bisa turun sampai mana? Bisa cukup jauh. Kita bisa tarik ke daily misalkan, lihat pergerakan lebih simple. Support ketemu support, terkininya yang ini, ketemu yang ini. Kita tarik trend line. Ya, kebetulan ini cukup cantik trend line-nya. Ketemu ini, ketemu ini. Jadi next target bisa jadi akan nyentuh trendline ini ya, sebelum ada pantulan naik lagi. Sehingga kalau dilihat dari kondisi ini ya kemungkinan turunnya nggak jauh lagi dan akan ada kenaikan. Jadi kesimpulannya kalau mau sell ya kondisi sekarang udah telat. Kalau kemarin-kemarin sell di area-area ini masih bagus. Kalau sekarang kondisi harga udah turun dan sekarang baru masuk sell ya kurang bagus. Tapi kalau sekarang kondisi mau buy, ya kurang bagus juga karena tren panjangnya downtrend dan kita dari analisa ini kita tahu namanya downtrend sama halnya di sini ya. Support ini support ya namanya downtrend akan di breakout, akan di breakout. Di sini pun support. Ya kemungkinan besar akan di breakout. Kemana ya? Ke sini targetnya. Jadi kalaupun mau buy, lebih baik tunggu harga ke support trendline. Sama halnya di kondisi ini, kondisi ini, kondisi ini, dan nah di sini. Mending kalau mau counter trend, cari peluang counter trend ya mending nunggu harga nyentuh trendline ini dulu baru kita buy. SL bisa pendek, TP-nya bisa cukup panjang mengingat setelah nyentuh trendline ini kita bisa lihat koreksinya jauh ke atas.
koreksi jauh. Jadi ini bisa dimanfaatkan jadi peluang juga. Ya, cuman kalau sekarang mau buy maupun mau sell, kondisinya nanggung, jadi skip dulu saya. AUD-CHF juga analisa masih sesuai ya. Nih, persis banget nih, ada panah turun ke sini. Kok bisa tahu kondisi uptrendnya akan berakhir di sana? Ya sama, analisanya berasal dari, ini juga kita lakukan bareng saat live trade. Analisanya dilakukan dengan mempertimbangkan tren jangka panjang. Jadi ketika ada satu kondisi uptrend pendek, uptrend yang terjadi 2-3 hari terakhir, uptrend yang terjadi mungkin kurang lebih 1 minggu terakhir, kita tidak yang terlalu cepat menilai, oh ini akan naik terus-menerus. Ya, karena kebetulan konteksnya kemarin itu jangka panjang downtrend, tren hariannya naik. Ya, kemungkinannya akan seperti apa? Ya, kemungkinannya naiknya ini kemungkinan besar hanya untuk koreksi dan betul terjadi ya untuk yang ini. Kita perbarui analisanya. Ini mungkin kondisinya mirip dengan AUD CAD, teman-teman. Harga sekarang memasuki area support, mulai tertahan. Secara tren jangka panjangnya mungkin masih dalam kondisi downtrend. Terus kita kalau narik Fibo ya dari sini ke bawah sini, jadi dari atas sini ke bawah sini, kita bisa lihat harga naik ke 618, tidak persis mantul di 618, tapi kita bisa lihat setelah nyentuh itu ada struktur dari awalnya uptrend ke downtrend. Ini tanda mulanya, yang awalnya naik dia turun di sini. Ini tanda awalnya sampai akhirnya dia turun ya. Terus potensinya akan seperti apa? Ya penilaiannya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Kalau memang dia kuat turun dan ini memang masih akan turun ya, harusnya ini tidak tersentuh lagi. Ini resisten sebelumnya di sini. Karena secara tren jangka panjang downtrend, tren hariannya juga mulai turun. Jadi harusnya ini tidak tersentuh. Kalaupun ada kenaikan ya kemungkinan akan naik, koreksi untuk turun lagi. Turunnya bisa sampai mana? Kita bisa coba hubungkan trendline. Kalau kondisinya memang nggak bagus ditarik trendline ya jangan dipaksakan. Paling gampang kita bisa tarik Fibonacci untuk ngukur next targetnya bisa sampai mana. Ya, ukur Fibonacci, pengukuran ini mungkin referensinya bisa dilakukan di daily. Acuannya lebih simple. Nah, jadi yang saya tarik itu dari bawah sini ke atas sini. Level nolnya di awal mula penurunannya untuk ngukur turunnya bisa sampai mana. Next target bisa ke sini. Ya, next target bisa ke sini, tapi kalau baru mau masuk sekarang, ya kondisinya kurang bagus untuk kita ngambil peluang ya. Karena udah terlanjur turun gitu loh. Kalaupun mau buy, ya alasannya apa? Jelas-jelas tren 2 bulan terakhir masih downtrend juga. Kita mau counter trend buy ya, jadi menurut saya jadi keputusan yang kurang bijak lah. Alasannya sama, walaupun ini kan di support, kenapa nggak buy di support? Ya perhatikan ini. Ini juga support, akhirnya di breakout. Ini juga support, akhirnya di breakout. Ya, ini juga support saat itu akhirnya apa? Di breakout. Yang namanya kondisi downtrend, maka level supportnya itu menjadi support yang lemah. Ya, support yang lemah. Itu ya. Ini untuk AUD CHF. Nah, AUD JPY kita bisa lihat masih sideways. Kalau saya di kondisi sideways gini, ya udah tandai sideways-nya aja. Tunggu dia breakout mana dulu. Kalau kemarin kita ada analisa harga ini berpotensi naik. Ya, karena melihat ini naik, terus dia kemarin turun ke sini, lihat ada satu pola, entry buy,
ternyata market sideways. Nah, makanya tadi kalau teman-teman perhatikan saya ada info mending di cut dulu aja karena kondisinya sideways. Antara dia memang mau sideways di sini-sini dulu atau bahkan ternyata sudah nggak kuat naik lagi. Dia lebih dulu breakout support terus turun. Itu bisa aja terjadi. Sehingga ya untuk tahu potensinya akan seperti apa, mending tandai area sideways-nya terus tunggu harga breakout. Kalau lebih dulu breakout support berarti berpotensi turun. Kalau lebih dulu breakout resisten ya berarti masih lanjut tren ini ya beberapa minggu terakhir di sini yang masih semakin naik ini. Gitu. Ini bisa jadi turunnya hanya untuk koreksi juga sangat mungkin terjadi ini karena secara tren jangka panjang masih dalam kondisi uptrend. XAU tadi udah dibahas, sudah disinggung. Mungkin kalau mau ke XAU lagi ya habis inilah. Terus untuk AUD/NZD kemarin saya ada buy ya. Saya ada sharing buy karena melihat ini satu kondisi sideways sudah breakout resisten dan kemarin sudah mulai membentuk swing low yang baru. Memang berhasil naik, berhasil running profit, tapi ternyata awal minggu ini ditarik turun dulu, baru dia naik lagi. Sekarang kondisinya seperti apa ya? Kuat naik, masih kuat naik. Ya, cuman ada lonjakan turun dulu yang mana itu saya kena stop loss dulu. Nah, SL dulu secara trading plan-nya berarti ya udah gagal ya. Untuk dia lanjut naik lagi. Ya untuk sekarang fokusnya bukan di kondisi sideways-nya lagi, kita bisa tandai ini. Ya, kita bisa tandai ini. Selama nggak breakout ini lagi ya masih kuat naik, bahkan bisa sampai sini lagi. Kita kalau bicara jangka panjang. Atau ketika ini kan bisa dibilang anomali ya teman-teman ya. Dia memang ada satu pergerakan agresif, ya kita hindari dulu lah trade di instrumen ini, pair ini. Walaupun kita tahu mungkin potensinya masih akan naik lagi. AUD/NZD. AUD/USD mengalami penurunan. Ternyata triggernya itu kemarin ini ya. Ini AUD/USD. Kalau kemarin sih kita ada ngambil sell TP, cuman belum ada update lagi setelah itu. Nah, ini awal mulanya turun, ini juga mulai. Jadi satu minggu kemarin ini mulai setelah dia mungkin cenderung sideways, tapi masih semakin naik dari waktu ke waktu. Nah, minggu kemarin ini awal mulanya dia mulai turun. Jadi kita bisa tandai resisten terdekatnya kalau memang masih kuat turun ya. Dia harusnya tidak breakout level ini. Dan dia akan membentuk satu kondisi yang semakin turun dari waktu ke waktu. Kalaupun naik, kemungkinan besar ya hanya untuk koreksi sebelum dia turun lagi. Nah, ini sorry ya, saya kelewatan lihat di daily-nya dulu. Harusnya lihat daily dulu untuk menilai apakah memang turunnya ini untuk jangka panjang atau hanya koreksi. Ya. Nah, kalau melihat ini, kemungkinan besar ini mempengaruhi tren jangka panjangnya juga, tidak hanya turun sesaat dia. Kalau lihat ini ya. Setelah naik kuat, dia masih semakin naik, akhirnya drop di sini. Nah, ini dari struktur market yang terbentuk sih secara
tren mingguannya mulai downtrend dan tren jangka panjangnya juga bisa jadi tanda dia akan mulai dalam kondisi downtrend, bisa turun cukup jauh untuk AUD USD. Ya, ini untuk AUD USD. Jadi kemungkinan besar naiknya yang bisa jadi hanya untuk koreksi. Bisa jadi naiknya ini hanya untuk koreksi sebelum dia turun lagi. Seperti biasa, kalau habis naik kuat atau turun kuat, saya langsung skip. Lebih tepatnya saya langsung skip kalau kita bicara peluang ya. Saya langsung skip karena konteksnya yang tadi, kalau baru mau sell, harga udah turun kayak gini. Kita lihat karakter harga setelah turun seperti ini, biasanya ada koreksi, biasanya ada pantulan naik. Daripada terburu-buru nge-sell akhirnya ketarik naik, mending tunggu momen sell yang bagus. Tunggu kalau memang akan naik ya biarkan dia naik dulu untuk cari peluang sell. Ya. Terus kalau mau buy, ya ngapain buy sekarang? Jelas-jelas dia kuat turun seperti ini, tidak ada referensi yang bagus untuk kita bisa buy di sini. Jadi ya saya juga nggak akan ambil peluang buy. Jadi ini saya skip dulu. Sebatas analisa dulu lah. Tidak akan terburu-buru ngambil peluang. Untuk CAD-CAF masih sesuai plan terakhir. Harga turun, breakout ini berarti masih kuat turun dan ini areanya di sini udah tercapai ya, kurang tipis banget. Dia kayak pelan-pelan banget sih. Pelan-pelan banget ini. Nah, kalau ini masih ya secara jangka panjang masih di satu area yang sama sebenarnya, sideways. Dia turun seperti ini, mulai masuk area supportnya ya, support dari kondisi sidewaysnya, kemungkinan besar setelah ini dia akan balik naik lagi. Sebelum breakout inilah, kalau bicara area inilah. Sebelum tembus area warna biru ini kemungkinan dia akan balik naik lagi nih. Mengingat turunnya ini pelan-pelan seperti ini bisa jadi pola falling wedge juga. Ya, kita kalau bicara pola harga ini bisa jadi pola falling wedge ini. Kondisi penurunannya atau kondisi downtrendnya tidak yang eh, tidak yang mengkonfirmasikan dia kuat turun. Ya, sehingga kalau misalkan dari minggu kemarin ada yang masih hold sell, teman-teman, ada yang belum TP ya, silahkan di TP aja mending. Ini kalau breakout resisten trendline bisa dia balik naik lagi. Naiknya kemana ya? Ke sini lagi, namanya sideways. Wirawiri di satu area yang sama. Kecuali dia breakout support, nah ini beda cerita. Mungkin akan bisa jadi akan turun jauh. CAD JPY ini juga masih sesuai, cuman saya belum ada update analisa ya. Kemarin sell TP, terus fast tertahan di sini, diikuti ada double bottom sebagai awal mula kenaikannya. Habis itu koreksi, ya ini area-area resisten become support, terus sempat sideways dulu sampai akhirnya naik. Kalau lihat di H4, ya momen yang sama mungkin akan terulang lagi. Secara momen mungkin ini resisten nggak coba ya, kita coba tarik tarik ini tarik trendline dulu. Kalau mau tarik dari sini ke sini, nah ini kadang ada momen seperti ini ya teman-teman ya. Trendline itu tidak apa ya, level-level pantulan harganya itu kalau kita tarik trendline itu tidak saling terhubung. Ya kalau ada kondisi seperti ini ya jangan dipaksakan trendline-nya. Ya jangan dipas-pasin. Atau kita bisa coba lihat di daily. Nah, kalau di daily kan lebih jelas lagi nih. Pantulan-pantulan swing high swing low utamanya yang mana. Jadi kita masih bisa tarik trendline seperti ini. Ya. Tapi secara resisten ini tidak saling terhubung sebenarnya.
Hmm, kalau di H4 ya di H4 dia koneks koneksinya dia ini ke sini. Jadi ini menjadi yang di sini ya. Yang ini menjadi satu false breakout atau false signal. Ini kelihatan di daily. Nah, lebih lebih mungkin terlihat lebih jelasnya di daily. Secara resisten juga sebenarnya masih cukup dihargai. Ini, ini. Di sini juga masih tertahan ya. Nah, ini yang disebut channel. Ini contoh harga bergerak dalam uptrend channel. Ini walaupun nggak pas-pas banget ya dia, kurang-kurang rapi sebenarnya. Ya melihat melihat pergerakan harga CADJP yang cukup stabil naik seperti ini, sekarang gimana? Kemungkinan akan koreksi lagi. Kemungkinan akan koreksi lagi sebelum kalau memang kuat naik dia akan naik lagi. Acuannya kalau tren panjang ya di sini. Tren jangka panjangnya selama ini tidak di breakout masih dalam kondisi uptrend ya. Secara tren harian kita bisa sebenarnya bisa tarik trendline baru. Cuman di sini sorry, ini kita bisa ambil acuan yang ini aja, jangan terlalu jauh di sini. Kalau kita bicara harga ini memang masih kuat naik, harusnya ini tidak di breakout, dia kemungkinan besar akan turun dulu untuk saat ini sebelum dia naik lagi. Ya, bisa jadi ke sini sebelum dia naik lagi. Kalau secara Fibonacci mungkin nggak turunnya nggak akan sejauh itu ya. Paling target ke sini area-area ini. Ya, cuman kalau sekarang sih mau buy udah di area resisten kemungkinan koreksi. Kalaupun mau sell eh kalau sell saya nggak dulu deh. Karena menurut saya itu counter trend pertama itu. Kedua, ini sudah mulai turun jaraknya. Kalau ngambil kita take risk ya, ngambil resiko, siap dengan resikonya, SL di sini ya, take profitnya pun nggak bisa terlalu jauh. Ya paling 1 banding 1 kalau mau ambil ya. Hmm, nggak dulu lah ini. Saya nggak dulu. Euro JPY juga kalau kemarin masih sesuai pembahasan ya. Pas di area biru dia naik. Kenapa kok naik? Ya karena saya nggak hanya fokus ke dia downtrend pendek, ada ngambil sell di sini, ya berhasil turun. Nggak hanya fokus di tren pendeknya, tren panjangnya juga dinilai. Jadi kita punya gambaran kalau turun-turun sampai mana, sebelum dia kalau mau mantul naik atau mau mantul turun follow tren panjangnya bisa di area mana. Ini mungkin mirip kayak CADJPY setelah mengalami kenaikan kuat. Hmm, dia cuman ini tidak serapi CADJPY ya. Dia memang kuat naik. Kalau kuat naik seperti ini bisa pertimbangan struktur di jangka panjangnya juga. 1618 di breakout, weekly. Euro JPY. Hmm.
cukup menarik ini. Ya, kalaupun turun kita bisa coba tarik Fibonacci. Sama halnya mungkin di sini. Ini pas level Fibo. Ini kita coba ukur ya. Ini juga dia di 382, tanda masih kuat naik sih. Nggak sampai 50. Kalau yang ini awal mula ganti tren kemungkinan di 382 juga ini. Ya, 382 nggak sampai 50 dia naik. Ini kalau memang masih kuat naik, kemungkinan hmm, kalaupun koreksi kemungkinan akan sampai area ini. Kalaupun lebih turun dikit gitu ya. Atau ya mayoritas koreksi itu biasanya ke sini. 50618 Fibonacci. Ini bisa menjadi area resisten become support juga. Kalau ini di daily, kalau kita lihat lebih detail lagi di H4 ya, kita bisa tandai seperti ini atau bahkan masuk sini ya. Cuman kalau sekarang sama ya, kalau sekarang mau nge-sell kita cari peluang counter trend itu menurut saya nggak dulu deh. Kalaupun mau manfaatkan momentum, kita siap dengan resikonya ya. Ini jadi batasan resiko menurut saya. Ini bisa jadi batasan resiko yang bagus. Kalau memang kuat turun ya harusnya dia nggak akan naik ke sini. Dia akan lebih dulu turun. Ya secara target better dibuat 1:1 aja, jangan terlalu jauh. Bang, kalau mau buat trading plan XAU di time frame berapa? Di time frame berapa pun bisa, nggak masalah. Tinggal kondisi marketnya seperti apa dan apa trading plannya itu bagus nggak? Mau buat sebenarnya menyesuaikan kalau kita buatnya di time frame daily, weekly, monthly ya berarti trading plan yang kita buat untuk jangka panjang. Kalau kita misalkan yang dianalisa di H4, H1, M30, berarti trading plan yang kita buat lebih ke trading harian untuk day trade. Kalau kita analisanya di bawah M30 misalkan M15, M5, M1 saya jarang banget sih, hampir nggak pernah. Atau bahkan M1 misalkan, ya bisa juga buat trading plan. Berarti trading plan-nya yang kita buat lebih ke atau untuk scalping, jangka pendek. Ya mungkin pertanyaannya saya balik lagi. Bukan kalau buat trading plan enaknya time frame berapa? Ya trading plan seperti apa yang diinginkan. Kalau buat scalping analisa daily yang ngaco. Bisa saya bilang ngaco. Ya namanya scalping kita mau trading jangka pendek, mau buat trading plan jangka pendek. Ya analisanya di time frame M15, M30, M5 jadi pertimbangan itu bisa dilakukan ya. Ini kalau bicara scalping nih, ini bisa jadi peluang buy. Kalau bicara scalping ya, peluang jangka pendek ya, ini bisa jadi peluang buy. Ini jadi SL-nya dia kalau memang akan naik ya, kalau memang kuat naik ini harusnya tidak di breakout. Harusnya ini tidak di breakout, TP-nya bisa ya pakai 1:1 dulu aja. Sambil dipantau. Mau dieksekusi nggak? Hmm, eksekusi aja lah. Kita ambil peluang scalping lah. Saya eksekusi ya. Nih contoh kalau scalping. SL-nya pendek aja. Jadi ketika ternyata harga turun ya udah, jangan ditahan. Jangan awalnya pingin scalping, begitu mau loss nggak ikhlas, jadi trading plan awalnya scalping jadi day trade gitu. SL-nya jadi di sini gitu. Eh, kan kan banyak terjadi seperti itu. SL-nya jadi di sini.
Mundurin dikit day trade gitu. Kemungkinan turun dikit nanti dia naik. Sudah mau kena SL lagi jadi swing trade. Ini jangka panjang masih naik akhirnya. Ya kan banyak yang seperti itu. Ya kalau udah buat satu trading plan, ya fokus aja ke situ dulu gitu. Ya sambil sambil ini saya gini. Biasanya teman-teman tanya ini, apa trading plan-nya apa TPSL-nya gimana ya? Ini ikut ini aja. Nih, loh, kok nggak bisa? Bukannya saya moderatornya ya ini ya. Saya mau share gambar itu sama Zoom meeting-nya ada tulisan. Nggak bisa share gambar. Ya, gimana tuh ini? Kenapa ya? Kenapa saya nggak bisa share gambar? Saya ini aja ya, trading plan-nya saya share di grup aja ya. Saya nggak tahu deh, Zoom meeting biasanya bisa. Di zoom in bisa bang, maksudnya di zoom in gimana? Zoom in. Enggak, saya biasanya di copy paste gitu mau kok. Ini ada tulisannya unable to send file due to admin restriction. Hmm, apa ya? Saya nggak tahu. Cobalah nanti cari di otak-atik dulu. Ya ini contoh ngambil scalping. Menurut saya ini nggak termasuk day trade juga ya karena harian itu bisa gerak 3.000 4.000 poin sementara TPSL saya cuma 500 sekitar SL-nya 700 TPSL sekitar 700 poin dan memang tujuan jangka pendek bisa jadi hanya beberapa menit atau mungkin sampai 1 jam 2 jam ke depan tujuannya itu. Nah, entah nanti misalkan dia 4 jam di sini terus itu ya bisa terjadi juga dan bukan berarti ini menjadi peluang scalping ini, peluang jangka pendek ini bukan berarti dia jadi day trade atau jadi swing trade. Cuman hold posisinya aja lama karena pergerakan harga yang cenderung sideways. Itu ya, saya sambil jawab-jawab pertanyaan nih. Peluang. Itu terkait tadi yang tanya soal apa? Trading plan ya. Wah iya lagi saya masih suka begitu ya. Ini ya tadi rubah-rubah trading plan ya. Yang awalnya scalping jadi swing trade tadi. Dan yang swing trade cuman SL-nya. Begitu ketarik turun gitu. Nah, SL-nya awalnya SL scalping jadi day trade jadi swing trade. Begitu naik TP-nya tetap TP scalping. Biru dikit di close gitu. Ya coba dievaluasi pelan-pelan, dilatih pelan-pelan ya. Nah, Bos Ade catnya hitam-hitam putih-putih kok peluang scalping. Chartnya hitam-hitam putih-putih kok peluang. Bentar-bentar, maksudnya gimana ini? Chartnya hitam-hitam putih-putih kok peluang scalping ini pakai kode tertentu kah ini? Saya kok Halo, iya bisa deh. gimana gimana? Ya maksudnya kan biasanya yang setahu saya yang scalping itu kan biasanya naik turun ada seling-seling kayak gitu loh menentuin scalpingnya itu. Oh gini-gini. Oke oke oke. Saya jadi paham. Saya jadi nangkep maksudnya. Kan hitam-hitam putih-putih bingung nih. Ini maksudnya apa ini? Pakai kode kah? Jadi gini. eh, kita harus mengerti dulu maksudnya scalping itu apa. Scalping ini kan maknanya luas. Karena scalping itu adalah istilah istilah yang bisa dipakai untuk trader-trader yang trading jangka pendek. Apapun caranya,
apapun caranya, bagaimanapun trading plan-nya, kalau memang gini, maksudnya bagaimanapun trading plan-nya bisa jadi trading plan-nya 1:2. Contoh ya, bisa jadi 1:2. Bisa jadi tradingnya tidak di gold, bisa jadi di euro USD, GBP USD, bisa jadi alasan entry-nya karena trendline misalkan. Bisa jadi karena indikator MA dan sebagainya. Nah, tapi buat trading plan-nya itu TPSL-nya pendek-pendek dan memang trading plan ini dirancang untuk jangka pendek. Itu disebut scalping. Analisanya biasanya di time frame kecil, itu scalping. Itu tradernya disebut scalper. Yang mereka lakukan, trading plan yang mereka buat, tipe tradingnya itu scalping. Nah, kalau yang dimaksud adalah teknik NS, itu adalah salah satu cara yang bisa diterapkan untuk scalping, untuk trading jangka pendek. Itu adalah salah satu cara, atau kita biasa nyebutnya sebagai sistem trading, ya, yang bisa digunakan untuk scalping. Di NS kita punya apa ya? Original kita punya sistem trading yang bisa untuk itu. Nah, yang saya lakukan ini, saya scalping tapi tidak menggunakan sistem scalping NS di M15. Saya ini scalping membuat trading plan jangka pendek menggunakan teknik chartis. Teknik chartis yang tiap hari, tiap kali live trade mungkin saya pakai, saya bahas. Karena apa? Karena chartis ini sangat fleksibel. Dengan cara yang sama, kita mau analisa di daily, weekly, H4 untuk buat trading plan swing trade itu bisa. Analisa bisa lebih mendetail, bisa untuk day trade. Bahkan dengan chartis kita bisa, contoh di sini saya bisa membuat trading plan untuk scalping. Nah, mungkin yang dimaksud hitam putih tadi ya, itu kita punya sistem trading scalping yang memanfaatkan pola candle bearish bullish bearish atau bullish bearish bullish untuk mencari peluang. Tapi yang kali ini saya membuat trading plan-nya tidak beracuan cara tersebut. Saya beracuannya dengan teknik chartis. Ya. Chartis itu gimana? Lebih ke fokusnya itu struktur harga naik turun dan juga pola-pola candle secara luas. Nah, yang kali ini sudah hampir TP ya teman-teman ya. Kondisi kayak gini bisa pertimbangkan untuk SL plus. Jadi malam ini happy cuan. Nah, ini singkat banget kan? Udah mau TP. Happy cuan teman-teman. Karena ini scalping ya, kurang sepertiganya nggak sampai, ya kurang lebih sepertiga lagi lah, sepertiga jalan TP ya. Jadi udah bisa SL plus, jadi tradingnya tanpa resiko. SL plus itu merubah yang awalnya SL-nya di sini, saya rubah ke atas harga open saya. Ya, jadi kalaupun nanti ada lonjakan turun, ya saya tidak akan minus transaksinya. Karena SL saya nilainya udah positif, udah plus. Di sini, di atas harga buy. Ya, di atas harga buy. Oke. Nah, ini alasan entry-nya tadi. Pertama, awal tadi kita udah bahas XAU USD, yang mana saya udah sampaikan harga ini kuat turun. Jadi, kalaupun turun, harga ini kuat naik, harga ini kuat naik. Jadi, kalaupun turun, tadi kan saya udah tekankan juga, kalau saya sih cari peluang buy. Nah, kebetulan tadi ke XAU USD lagi, tadi ada yang tanya soal trading plan dan time frame. Nah, kebetulan saya lihat nih, candlestick-nya terlihat yang awalnya kuat turun, ya, yang awalnya kuat turun, dari struktur candlestick-nya terlihat harga high-nya di breakout. Berarti ini tanda dia mulai akan mantul naik, sehingga saya ada ambil buy. Alasannya sesederhana itu. Terus SL-nya pakai harga low-nya di sini. Kalau dia memang kuat naik, harusnya tidak akan turun ke sini lagi. Tapi masih mungkin dia untuk mungkin membentuk harga low dulu dia baru naik. Ya, sehingga SL-nya ditaruh di situ. Oke. Nah, TP-nya kalau yang scalping ini saya nggak akan pakai terlalu jauh karena apa? Saya langsung tetapkan minimal 1:1 ya.
Atau kalau misalkan acuan SL-nya di sini, misalkan pakai yang ini gitu ya. Ini bisa jadi pertimbangan juga ya. Seperti gini. Ya, kalau pakai acuan SL-nya yang di sini, ya ini sebenarnya rasionya udah kurang lebih 1:2. Nah, kenapa targetnya nggak terlalu jauh? Ini kalau sebenarnya kalau teman-teman ukur, ya ini masih masuk area Fibo. Seandainya saya melihat ini loh, kalau secara struktur marketnya beberapa jam terakhir, ini itu awalnya naik kan. Nah, ini itu kemungkinan masih akan turun lagi, bisa jadi. Sehingga TP-nya untuk jangka pendek sih TP-nya saya pendek aja. Ya, karena memang tujuannya scalping jangka pendek. Jadi TPSL juga saya target nggak jauh-jauh. Nah, udah kurang dikit lagi menuju TP. Udah, ini kita skip dulu. Maksudnya udah aman kan kondisinya, kita bahas lainnya dulu. Audi USD tadi sudah sampai Euro JPY. Euro AUD juga. Nah, ini kemarin kita buat ini ya, trading plan-nya saya agak lupa. Kita buatnya hari Senin atau Selasa ya. Kita analisa bareng, buat bareng. Dan ini contoh saya jelaskan juga saat itu. Ini contoh, ini tren jangka panjangnya uptrend. Ketika dia tren harian downtrend, nah kita tahu betul kalau turunnya ini kemungkinan nggak jauh. Dan terbukti ya, turun nggak jauh, dia udah naiknya lebih jauh dari penurunannya dan bahkan breakout resisten sebelumnya. Karena apa? Uptrend. Resisten sebelumnya kemungkinan akan di breakout. Ya, ini salah satu trading plan yang bisa saya bilang sebagai ya termasuk swing trade karena mungkin entry-nya di tanggal berapa sih itu? Kita buat trading plan, saya agak lupa ya, kita buat trading plan itu tanggal 17. Ini tanggal 23 baru ibaratnya baru kena TP. Berarti hold transaksinya kan untuk kurang lebih 3 sampai ya katakanlah seminggu lah. Analisanya di time frame H4, hold transaksinya atau TPSL-nya dibuat cukup jauh. Ya ini kategori trading plan-nya kategori day trade sampai swing trade lah ini. Nah untuk sekarang gimana? Untuk sekarang ya belum ada peluang lagi menurut saya ya. Mungkin kondisinya mirip-mirip dengan pair lainnya. Ini baru aja naik. Kalau sebelumnya ada transaksi buy sih ya oke aja untuk di TP atau di hold posisi. Tapi kalau baru mau masuk buy sekarang ya kondisinya jadi kurang bagus, momennya kurang bagus. Invalid levelnya atau level acuannya bisa pakai ini. Selama ini tidak di breakout ya kita masih bisa melihat ini dalam suatu kondisi uptrend. Ini coba dihubungkan ya. Ini enggak sih ini. Ini mungkin cukup menarik perhatian ya kondisi ini. Tapi ya jangan dipaksakan lah. Kalau memang nggak bagus ya nggak usah. Belum dulu sih mungkin kondisinya sama ya. Kalau baru mau buy sekarang kok harga udah naik jauh. Kalau mau sell sekarang kok kita counter trend dan belum ada tanda dia memang akan koreksi turun gitu. Jadi jangan terburu-buru lah. Euro CHF masih sideways situ-situ aja. Ini apa ya? Saya agak lupa malah. Ini uptrend tertahan di resisten sebelumnya ya, masih tertahan. Nah, ini bisa jadi tanda nih. Dia kalau kondisi kayak gini nih. Ini resisten sebelumnya, ini tertahan di sini. Ini mulai membentuk kedua kalinya tertahan di area yang sama, bahkan sedikit lebih rendah. Bisa jadi nih, ini tanda yang awalnya tren mingguannya uptrend, tren hariannya uptrend, bisa jadi akan mulai downtrend, bisa jadi akan koreksi dulu nih. Ini Euro CAD. Jadi ya kalau mau take risk, siap dengan resikonya,
Hmm, ini bisa ngambil peluang counter trend ya, tapi coba-coba pelan-pelan. Jangan kalau agresif sih bisa sell, bisa langsung sell. Cuman kalau mau dipertimbangkan lebih lanjut, mungkin jangan langsung sell sekarang ya, karena ya mungkin jangan terburu-buru lah. Jangan terburu-buru dulu. Ini karena turunnya pun nggak kuat teman-teman. Gimana mas? Oh. Ini turunnya pun dia bukan yang satu gerakan turun kuat ya, tapi ini turunnya pelan-pelan gini. Nah, antara dia mau naik lagi di sini, jadi pola bullish penan misalkan, masih cukup banyak kemungkinan yang bisa terjadi kondisi ini ya. Memang ada potensi turun, tapi jadi eh, terlalu beresiko menurut saya. Jadi saya skip dulu ya. Sementara tren panjangnya masih up. Ini juga masih kuat up. Kecuali ini di breakout ya, bisa jadi akan koreksi turun dulu. Baru nanti entah dia akan lanjut turun atau naik lagi. Karena ketika ini terbentuk di level yang sama, pertanyaan lanjutnya kan kalau memang turunnya jauh ya, apakah akan jadi double top? Nah, atau gimana ya? Gitu sih. Oke, ini Euro CAD, Euro GBP. Euro GBP juga masih sesuai saya rasa nih. Dia masih up, trennya naik ya, breakout resisten ya kuat naik. Kan ini udah nggak berlaku lah. Euro NZD breakout resisten kuat naik. Euro USD masih sideways. Tadi kayaknya ada yang request Euro USD ya. Mungkin sisanya saya bahas request teman-teman aja deh. Ini banyak banget ya. Ini ini GBP AUD. GBP AUD juga TP nggak jauh dia malah naik. Jadi trading plan-nya oke juga sih. GBP CAD, nah ini yang kemarin gagal ya. Saya bilang udah kalau kayak gini gagal ya jangan diterus-terusin. Kemungkinan akan naik dia. Dan betul naik kan. Ini ini kemarin yang statementnya SL tipis balik turun. Nah menurut saya nggak kayak gitu konsepnya. Ini kena SL memang dia akan naik gitu loh. Bukan kena SL tipis ya dia akan turun. Bose izin masuk Bose. Gimana gimana? Boleh boleh gimana? Itu XAU USD itu Mm-mm. ada trendline atas sama trendline bawah di daily. Itu bearish flag apa apa ya? Ada apa? Kalau Ada gimana? Sorry sorry. Ada ada trendline yang atas sama yang bawah itu di daily. oh, trendline atas, trendline bawah. Maksudnya gimana ini? Ya trendline-nya gimana dulu sih? Itu Daily. apa ya? Coba coba Bearish. coba Nah, saya ke daily dulu. BTW ini teman-teman boleh ya kalau mau TP ya. Ini kan kurang tipis banget nih, kurang spread. Kalau mau TP boleh ya, monggo. Coba ya, saya buka ini dulu, XAU USD. Saya ke daily biar nggak ganggu trading plan ini. Nah, jadi saya buka chart baru aja. Height, levelnya height. Eh, ke daily. Gini. ya itu yang terakhir itu Mm-mm. Nah, trendline atas trend atas line-nya sama gimana dulu? Coba digambar. Bisa nggak? Atau coba Busi kirim gambar aja. Nggak apa-apa. Nanti saya gambar ulang di sini. yang terakhir aja Bose, tinggal tarik aja Ya kemana? Dari sini ke sini. dari nah, Ya, sama yang bawah juga sama yang bawah. dari yang terakhir ini ke sini gitu. Ya, ya. Oke. Terus Plug apa apa ya? gimana? Bearish plug apa kalau untuk Plug. chat pattern? Nah, Oh, flag maksudnya.
Flag, oke. Oke, mungkin saya menanggapi gambar ini ya, atau penarikan trendline ini. Oke, thank you sudah sharing ya. Oke. Pertama, eh kalau yang ini saya masih sependapat lah. Ini oke lah. Kita narik ini jadi apa? Satu toleransi. Misalkan kita lihat sebagai false breakout masih oke ya. Tapi ketika yang ini, yang bawah, kalau narik trendline yang bawah seperti ini, saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena ini itu bukan acuan yang valid menurut saya. Yang acuan yang valid adalah yang sudah terbentuk, di mana yang ini, atau yang ini. Nah, narik trendline-nya mau seperti apa? Apakah mau seperti ini? Ya, atau ngikuti terupdate-nya ya, saya akan pakai referensi ini dan ini. Ya, ini menanggapi ini dulu, penarikan trendline dulu. Dan ini baiknya ditarik secara presisi. Jadi saya nggak akan pakai ini sebagai referensi. Ini kalau saya. Karena apa? Karena ini itu masih gerak. Dalam artian kita kalau bicara ini sudah membentuk pantulan ya nggak valid. Ini kan harga baru aja di sini gitu. Beda halnya yang ini. Ini itu udah jelas-jelas harga mantul naik. Ini juga iya, jelas-jelas harga mantul naik. Ya. Pertama, nanggapi trendline-nya dulu. Semoga bisa jadi masukan ya. Tapi kalau teman-teman memang ada cara sendiri, ada acuan sendiri yang memang itu bisa dipakai ya monggo. Karena penarikan trendline, saya bisa garis bawahi, tidak ada yang bisa disalahkan. Ketika teman-teman mau tarik seperti ini pun, menurut saya, mungkin yang sering ikut live trade ya, saya punya alasan kuat mengatakan ini penarikan trendline yang salah. Versi saya. Tapi kalau ternyata ada teori mengatakan bisa tarik seperti ini ya, monggo, saya nggak bisa tidak berhak melarang itu ya. Kalau memang selama bisa dipertanggungjawabkan sih nggak apa-apa. Nah, itu menanggapi trendline-nya dulu. Terus menanggapi polanya. Jadi kalau kita bicara flag pattern, nah ini mungkin saya back to basic dikit. Yang namanya flag pattern, kebanyakan pola-pola harga itu dinamai dengan bahasa Inggris, termasuk flag pattern. Flag pattern itu maksudnya flagnya bendera, patternnya pola. Jadi flag pattern itu adalah ini bendera, pattern itu pola. Atau ya in Indonesia pola bendera. Nah, pola bendera basicnya, kalau kita mempelajari secara mendetail, dikatakan flag pattern atau pola bendera itu karena polanya mirip bendera. Miripnya gimana? Miripnya itu gini loh. Ada tiangnya, terus harga bergerak turun. Dengan potensi harga akan lanjut naik. Nah, ini itu mirip bendera. Yang mana? Yang ini loh, tiangnya, ini benderanya. Sehingga dikatakan flag pattern. Pola harga atau flag pattern itu ada dua versi. Pola harga itu selalu ada dua versi, teman-teman. Ada yang pembentukan di kondisi bullish, ada yang pembentukan di kondisi bearish. Kalau ini adalah contoh bisa dikatakan sebagai bullish flag pattern. Dia naik, terus membentuk benderanya dengan potensi dia akan lanjut naik. Ada juga bearish flag pattern. Dia awalnya turun, membentuk pattern bendera kebalik. Potensinya akan lanjut turun. Ya, bearish and bullish flag pattern. Nah, jadi pola kotaknya bendera ini itu berupa trendline. Jadi secara pergerakan harga itu sebenarnya misalkan nih ada satu kenaikan atau bisa jadi dia naik pelan-pelan gini ya. Jadi nggak melulu satu candlestick naik gitu, nggak harus. Intinya awalnya mendominasi naik, terus ada koreksi turun pelan-pelan. Turun, naik, turun misalkan. Banyaknya gerakan bagaimana? Tidak ada, sebenarnya nggak ada acuan pasti harus 2 pantulan atau 3 pantulan. Tapi turunnya ini terbentuk dalam satu channel. Channel itu level resistennya ketika kita tarik trendline dan trendline ini kita copy paste ke bawah,
ini trendline-nya sejajar. Jadi levelnya itu sama. Ya, level sudut kemiringannya itu sama. Itulah channel. Ini kalau sebenarnya ada opsinya di sini channel. Nah, channel ini sejajar atas dan bawahnya. Jadi kalau flag pattern itu polanya ya, jadi pola flag pattern itu selalu melihat awal mula pembentukan polanya. Biasanya ada satu kenaikan kuat, terus dia koreksi turun pelan-pelan. Potensi harga akan naik, bisa jadi ada satu gerakan lagi ekstra, dia baru naik. Inilah flag pattern. Kalau di kondisi turun ya dia tinggal turun. Ini naik ya, ini naik. Ya, kalau yang bearish flag pattern, nah seperti ini, potensi akan turun. Oke, terus contoh polanya dulu. Mungkin di time frame kecil lebih banyak contoh yang terbentuk ya. Coba ke time frame 1 misalkan. Siapa tahu ada yang punya contoh, boleh sharing contoh yang mungkin bisa atau cukup bagus dijadikan contoh ya. Ini sebenarnya tapi kurang bagus kayaknya. Nah, ini bisa juga nih. Ini contoh. Jadi lihat dulu awal mulanya turun. Ini contoh bearish flag pattern. Dia turun. Nah, ini kan menyerupai bendera. Tapi ini ya posisi kebalik ya. Mungkin yang lebih kayak bendera itu yang posisi bullish. Jadi kita cari dulu. Ini sebenarnya kurang bagus ini. Cuman ya kondisinya itu mirip-mirip kayak gini lah nih. Cuman ini kurang bagus lah. Secara pola kalau kita biasa nyebutnya nggak cantik polanya, kurang cantik. Contohnya itu coba ya, saya nyari yang bullish flag. Kalau bearish flag kan tadi udah. Contohnya yang bullish flag ya fokusnya nyari kenaikan dulu. Nah, ini contoh. Jadi awalnya naik, ini yang saya maksud satu kenaikan kuat, terus dia itu koreksi pelan-pelan. Kecil-kecil ini koreksi. Nah, begitu breakout, berarti apa? Kuat naik. Ya. Jadi ada target masing-masing lah. Nah, kalau yang ini menurut saya ini tidak membentuk flag pattern. Karena kalau ini flag pattern, nah tiangnya yang mana? Tiang benderanya. Apakah ini? Dan ini nggak valid. Kalau dia awalnya naik, harusnya patternnya itu dia turun. Pattern flagnya menginformasikan dia akan naik. Ya, kalau ini mau dianggap flag patternnya ini turun, kenaikannya itu tidak boleh lebih atau sama dengan awal mula tiang flagnya. Kalau bearish flag pattern kan seperti ini. Ya, jadi kenaikannya si flag pattern ini normalnya itu adalah setengah dari awal mula penurunannya. Kalau bearish flag pattern, kalau bullish flag pattern ya ini naik nih. Flag patternnya itu normalnya tidak lebih dari setengah dari harga low ke high-nya ini. Dia turun ke sini sudah membentuk flag. Nah, sementara ini menurut saya bukan flag pattern, jadi tidak valid. Dikatakan flag pattern. Versi saya seperti itu. Semoga menjawab ya. Jadi di sini menurut saya tidak ada flag pattern. Kalaupun ini merupakan trendline yang sejajar, misalkan atas dan bawah ini ya, garisnya sudut kemiringannya sama, ini bukan flag pattern, ini namanya channel. Channel itu adalah dua garis trendline yang punya sudut kemiringan yang sama. Dan biasanya harga bergerak naik turun di situ. Ini disebut channel atau lintasan harga. Ya, tidak selalu membentuk flag. Nah, justru flagnya itu di sini.
awalnya naik, ya turunnya, tapi ini menurut saya kurang cantik juga karena dia separuhnya lebih dikit lah. Pas separuhnya dia naik, breakout ini koreksi ke sini naik. Nah, flag pattern-nya justru yang besar ini, bukan yang naik di sini ya, gitu ya. Semoga menjawab. Kalau versi saya ini bukan yang di sini, bukan flag pattern. Ya ini sekedar dia naik bullish channel aja gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Bose. Siap, sama-sama. Don TP XAU. Nah, ini coba tengok XAU. Oh ya, TP. Nah, dia kuat naik kan? Ya, kuat naik. Nih, seperti yang tadi saya infokan ya, kalaupun turun, ya ini mungkin jadi salah satu bukti karena dia berhasil mantul naik ya. Ini salah satu bukti yang melandas. Kan saya tadi ngomong kalau ke 3345 ya kemungkinannya kecil. Karena apa? Karena ini harga lagi kuat naik. Gitu loh. Saya bukan mematahkan harapan teman-teman yang mungkin lagi floating ya 3345. Cuman ya kita trading. Jangan hanya buy feeling atau kuat-kuatan doa kan. Biasanya kayak gitu jadi apa trader pendoa kan. Semoga turun gitu. Ya semoga ini ya semoga membantulah penjelasannya. Ya dan harapannya ya floating, kalaupun floating loss ya floatingnya jangan semoga tidak terlalu besar lah. Masih resikonya masih dalam perhitungan. Tadi kita ke Euro CAD mungkin satu dua pair terakhir lah. Kita udah banyak sharing ini. Bisa bantu ketik Bose itu angkanya berapa ya, kecil kecil banget gak? Itu saya share trading plan-nya kan saya share itu. Tapi udah TP sih, sorry. Sorry, saya baru baca. Biasanya ada pesan ton bantu ketik, ini nggak ikut live. Angka TP-nya Bitcoin ya versi saya masih downtrend. Candlesticknya Bose itu warnanya nggak familiar buat yang baru. Ya sebenarnya ya mungkin nggak familiar ya, maybe. Kalau warna candle saya rasa hitam putih normal ya. Hitam putih atau merah merah hijau ya. Nggak masalah warna. Justru kita pakai candlestick itu kan sebenarnya mau warna apapun nggak masalah sebenarnya ya. Tidak mempengaruhi terus candle bullish dirubah warnanya, candle bullishnya jadi bearish kan nggak juga. Mungkin nggak familiar ya. Mungkin nggak familiar. Mungkin bukan sama warna candlesticknya yang nggak familiar. Nggak familiarnya bisa jadi sama backgroundnya mungkin. Kuning ini, kuning krem-krem gimana gitu. Putih enggak, hitam enggak. Biasanya kan kalau nggak putih hitam gitu. SAUTP ya. Pola yang mudah dimengerti, pattern apa? Tidak ada yang mudah karena pattern itu akan menjadi sangat mudah ketika kita sudah mempelajari serangkaian belajar struktur market. Sama halnya ini banyak banget yang pingin belajar Fibo. Tarik Fibo gimana, belajar Fibo gimana, cara pakai Fibo gimana. Cara pakainya itu gampang banget kalau kita bisa dengan mudah mempelajari struktur harga. Kita pelajari dulu struktur harga ini yang memang ada tantangannya ya. Saya nggak bilang sulit juga kalau teman-teman mau belajar. Memang di awal-awal saya rasa tidak ada yang mudah di awal-awal. Ya, saya bilangnya tantangan lah, bukan masalah mudah apa sulit. Tergantung masing-masing orang juga. Struktur marketnya dulu jelas. Masalah pola harga itu belakangan sebenarnya. Dan saya sering bilang, kita nggak perlu tahu namanya. Nggak perlu tahu namanya, nggak perlu tahu pola ini, pola itu potensi apa. Nggak perlu. Karena kalau struktur market mengerti,
awal mula pergantian tren, teman-teman akan pahami. Dan contohnya kenapa? Contoh ya, kenapa kok pola double top itu menjadi pola yang menginformasikan akan terjadinya penurunan? Kenapa? Apakah karena namanya double top terus potensi akan turun? Enggak. Pola double top menginformasikan akan terjadinya penurunan harga itu karena kalau kuat naik, dia akan membentuk level resisten yang semakin tinggi. Kalau resistennya atau swing high-nya terbentuk di level yang sama, maka itu tanda harga sudah tidak lagi kuat naik. Berarti apa? Potensinya akan turun. Itulah kenapa ada teori double top itu menginformasikan akan terjadinya penurunan. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya adalah ketika support sebelumnya di breakout. Kenapa itu menjadi konfirmasi? Apakah karena namanya double top terus konfirmasinya berupa breakout neckline atau gimana? Enggak juga. Konfirmasi double top ini akan terbentuk dan harga kuat turun. Konfirmasinya itu breakout support. Karena apa? Karena kalau dia kuat turun, support sebelumnya pasti akan ditembus. Atau support sebelumnya tertembus. Itu tanda apa? Tanda kuat turun. Sehingga inilah yang membuat kenapa pola yang namanya pola double top itu adalah suatu pola yang menginformasikan akan terjadinya penurunan harga. Begitu. Ini double top. Pola-pola yang lainnya pun demikian. Bukan masalah kita menghafalkan ini pola apa, nggak harus sebenarnya. Dan nama-nama pola itu diambil namanya berdasarkan bentuk polanya. Jadi sebenarnya nggak perlu yang bingung-bingung menghafalkan ini flag pattern, ini pola double. Sama halnya flag pattern tadi lah. Dikatakan pola bendera karena bentuknya mirip bendera. Kalau teman-teman mungkin menghafalkan rising wedge, falling wedge, asal-usulnya dari mana? Kalau teman-teman ketik di Google Translate, wedge itu sudut lancip itu loh, wedge. Rising tuh rise, naik. Rising wedge berarti apa? Segitiga yang melancip, yang bergerak naik. Inilah pola rising wedge. Menginformasikan apa? Akan turun. Loh kok bisa rising wedge akan turun? Ya karena kalau namanya kuat naik, harusnya kalau harga itu kuat naik, range harganya itu tidak mengerucut. Kalau kuat naik, dia akan kuat naik. Bukan yang akhirnya terus mengerucut seperti ini. Kalau ada suatu pergerakan naik yang lama-kelamaan mengerucut, berarti momen naiknya mulai melemah. Maka potensinya apa? Akan bergerak turun. Begitulah yang saya maksud. Makanya kalau dengan saya ya saya nggak usah apal namanya segala macam, nggak perlu. Yang penting tahu kalau contoh misalkan rising wedge, kalau ini falling wedge, dia semakin turun tapi mengerucut. Maka tanda apa? Tanda awalnya naik, terus ya ini berarti pola koreksi. Pola koreksi membentuk pola falling wedge. Berarti ya, tanda apa? Tanda dia akan naik. Nggak usah tahu namanya falling wedge, rising wedge. Kalau ini di breakout kan teman-teman tahu. Kalau memang dia kuat turun harusnya kan nggak di breakout. Kalau ini breakout berarti apa? Kuat naik. Tuh, ya gambarannya seperti itulah. Ya itu yang bagus. Lihat strukturnya seperti apa. Nama pola itu kan sebenarnya nggak. Ini juga yang menurut saya bikin banyak trader itu mungkin yang baru belajar jadi bingung. Sama trader A dikasih nama pola A, sama trader B dengan pola yang sama dikasih nama B. Sama si trader C dimodif dikit dikasih nama pola C. Padahal polanya sama. Akhirnya apa? Bikin bingung kan? Ya itu yang biasanya buat kita bingung, buat teman-teman bingung mungkin. Ini ya, USD JPY, TP juga kemarin. Ya, kemarin analisanya simpel juga USD JPY kan. Berhasil naik. Oh, USD JPY. Ya mungkin itu ya teman-teman ya. Hari ini, malam ini lumayan TP. Lumayan TP malam ini. Ini ada yang share gambar apa ini?
Wih, TP, mantap. Keuntungan 300.000. Wih, makan steak ini. Nggak, nggak terima apa? Biasanya pecel lele ya. Nggak terima pecel lele. 300.000 dapat steak lah. Kalau di Solo dapat ya, tapi di Jakarta dapat juga sih. Jakarta Surabaya 300.000 dapat lah. Kalau nggak makan di all you can eat harusnya dapat ya 300.000. Gultik, gultik. Ya, gultik, gultik. Gultik juga dapat itu. Berapa porsi? 2 porsi. Oke ya, teman-teman. Mungkin seperti itu malam hari ini. Jadi untuk yang baru join ya seperti inilah mungkin gambarannya ketika kita live trade ya. Mungkin tadi ada beberapa nama baru yang saya perhatikan. Ada satu orang yang mengaku baru pertama kali join. Jadi santai aja kita di sini sharing-sharing. Kayak kalau ada momen ya kita eksekusi bareng. Oke, oke. Oke, ada lagi nggak? Saya tuh janjiin 2 hal loh ke teman-teman yang belum saya lakukan karena karena kemarin-kemarin cukup padat ya. Yang satu saya janjiin bahas trendline. Saya akan realisasi itu di minggu ini, teman-teman. Tunggu infonya ya. Bahas trendline sama bahas Fibonacci lanjutan. Mungkin dua-dua ini mungkin saya realisasi di minggu inilah karena kemarin tabrakan sama ternyata tabrakan sama webinar IE juga kan. Kita ada sharing-sharing bahas IE. Oke, oke, siap ya. Mungkin malam ini gitu dulu teman-teman. Kita jumpa lagi besok siang, Selasa siang kita live lagi, kita sharing-sharing lagi, update kondisi market ya. Kalau ada peluang mungkin saya akan eksekusi. Teman-teman monggo melakukan penilaian, kalau cocok ya eksekusi juga ya, monggo silakan. Oke ya. Thank you banget malam hari ini. Thank you juga yang teman-teman baru join atau teman-teman yang sudah di sini cukup rutin ikut sharing. Semoga tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, semoga bermanfaat. Semoga bisa nambah pengalaman di dunia trading. Kita jumpa lagi besok, teman-teman. Kita sharing-sharing lagi. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang menyinggung. Sekali lagi tujuan saya positif. Silakan ambil nilai positifnya ya. Kalau ada something yang teman-teman rasa tidak bermanfaat ya buang jauh-jauh aja ya. Oke, Bos. Oke, Mungkin, Bos. oke. Oh, gimana ini? Udah. Ya, gimana? Enggak. Itu kalau mau bahas masalah trendline kalau bisa sore aja, Bos. Karena kalau siang mepet banget waktunya, Bos. Oh, ya tenang. Kalau itu pasti sore, pasti sore. Tenang, tenang. Kalau ada satu topik pembahasan, biasanya kita bahas itu 2 jam kurang. Biasanya 2,5 jam. Nah, itu pasti malam. Saya nggak mungkin ambil siang yang mungkin jamnya agak mepet ya, teman-teman, untuk istirahat dari jam 12 sampai jam 1 kan. Aman, aman, aman. Aman. Oke ya. Oke, siap. Terima kasih, Bos. Oke, siap, sama-sama. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi besok ya. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.